Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doanya dulu ya, Ketua Kelas Aldian. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai menjadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Untuk kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Yang piket udah ya pagi-pagi. Coba cek kolong mejanya masing-masing. Biasanya masih ada yang nyimpen sampah di kolong mejanya. Kalau ada silahkan dibuang terlebih dahulu ya. Banyak sampahnya. Silahkan. Bajunya coba berdiri semua. Rapi bajunya? Rapi. Yang belum rapi dimasukkan Putri Mei. Coba dimasukkan dulu bajunya. Kalau kalian rapi, belajarnya nyaman. Aldian ada? Amanda? Anissa? Evita? Fitri? Gusti? Kauri? Kiki? Linda? Linda sakit? Wanda, Yulistina, Zahwa. Oke, alhamdulillah ya, sudah masuk semuanya. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih belajar apa minggu lalu? Minggu lalu itu kita belajar tentang pemasaran. Yang pertama itu kegiatannya memerinci kriteria produk yang baik untuk dipasarkan. Kemudian yang kedua, menguraikan teknik dalam melakukan pemasaran produk. Yang ketiga, menguraikan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemasaran produk. Yang keempat, merencanakan kegiatan dalam melakukan pemasaran produk. Kalau kemarin lebih ke materi, kalau ini juga perencanaan ya, yang akan kalian analisis untuk melakukan pemasaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nih, diharapkan ketika kalian sudah mempelajari ini, yang pertama, siswa dapat memerinci kriteria produk yang baik untuk dipasarkan. Kemudian, siswa dapat menguraikan teknik dalam melakukan pemasaran produk dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pemasaran produk dengan benar. Yang keempat, siswa dapat merencanakan kegiatan dalam melakukan pemasaran produk dengan tepat. Nah, ini tujuan yang akan kalian capai. Selanjutnya untuk teknik penilaian, itu sama ya. Seperti biasanya, yang pertama ada penilaian sikap, pasti ya dalam pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan, nanti akan untuk pengetahuannya ya semacam tes. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini yang akan kita lakukan nanti hari ini gitu ya. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang kalian selesaikan nanti ya. Gitu. Nanti juga akan ada presentasi, nah itu dinilai untuk keterampilannya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran nih, Ibu mau tanya dulu mengenai materi minggu lalu, itu kan tentang pemasaran ya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa sih itu pemasaran produk? Ya, silahkan. Pemasaran produknya itu kegiatan mengkomunikasikan produk kepada konsumen agar konsumen dapat mengetahui dan membeli produk tersebut. Oke, betul ya. Jadi intinya pemasaran itu adalah mengkomunikasikan baik itu produknya, baik jasa ataupun barang ya kepada konsumen agar konsumen itu tahu kan produknya kemudian dapat membeli. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking dulu aja deh ya. Oke. Nah, untuk ice breaking biar kompak, biar lebih seru juga, kalian per kelompok aja per baris ya. Ya, silakan berdiri semuanya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan rusuh. Pelan-pelan. Oke, saling berhadapan ya. Terus gandengan tangannya. Membuat lingkaran atau oval.
di sini sebelum kalian mulai nih, Ibu mau tanya dulu tentang kasus yang akan Ibu tampilkan. Di sini ada dua produk ya, yaitu apa? Susu. Yang sebelah kiri, kanan kalian apa kiri kalian nih? Kiri kalian apa ini? Susu. Yang sebelah kanan kalian? Susu. Sama-sama susu. Nah, sama-sama susu. Nah, sekarang kasusnya di sini coba diperhatikan. Kasus yang terdapat pada kedua produk tersebut yaitu memiliki jenis produk yang sama, yaitu fresh milk. Namun, kedua jenis produk tersebut ternyata tidak bisa disamakan dalam segi waktu penyimpanan, pengenalan produknya, informasi tentang produknya, juga cara pengiriman produk kepada konsumen. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal ini sama-sama produknya susu, tapi ternyata tidak bisa disamakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ayo, nggak apa-apa, siapa aja boleh. Nadia? Jadi menurut Nadia di sini itu kalau susu yang sebelah kiri, susu Ultramilk, dalam segi waktu penyimpanan dia tuh jadi jangka waktunya panjang, kadaluarsanya juga panjang dalam ketentuan dia. Dibuatnya menggunakan mesin yang steril. Terus dalam pengenalan produknya dia juga membeberluaskan produknya atau brandnya ke daerah-daerah yang sangat luas. Terus informasi tentang produknya juga jelas. Jadi kebanyakan yang susu Ultra ini banyak minatnya. Terus juga pengiriman produknya dia mudah untuk dikonfirmasikan kontaknya atau kayak gimana buat pengiriman atau pemesanannya. Sedangkan susu yang sebelah kanan, susu murni itu kalau dalam segi waktunya dia lebih mudah cepat basi. Terus pengenalan produknya juga sedikit berkurang. Informasi tentang penjelasan produknya tidak diterterakan dalam botolnya tersebut. Pengirimannya juga belum dijelaskan di situ, soalnya kan botol tersebut cuma botol susu murni, belum ada tanpa ada informasi ya, komposisi. Oke, betul ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Nadia. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Fitri. Luar biasa ya. Keduanya Nadia sama Fitri penjelasannya panjang banget. Dia menganalisis dari berbagai segi ya. Yang pertama tadi Ibu tangkap itu dari brand ya. Kalau susu yang sebelah kanan depan ya, kanan Ibu, ini ada brandnya. Sementara yang ini tidak ada kan karena polos. Jadi kita bingung. Bilangnya cuma susu murni. Tapi kalau ini orang pasti nyebutnya ultra gitu karena sudah punya brand tersendiri. Kalau udah bilang ultra ya tahu itu susu gitu. Kemudian dari segi pengemasan juga lebih menarik gitu ya. Kemudian lebih aman, tidak mudah tumpah ya karena lebih tertutup kan pakai aluminium dalamnya ya gitu. Terus juga lebih tahan lama ya. Karena kalau ini kan buatan pabrik sudah steril, caranya juga sudah ada standarnya tersendiri, berbeda dengan pabrik rumahan ya yang langsung dari dari sapinya, kemudian langsung dituang aja gitu kan. Walaupun steril hanya menggunakan mesin biasa gitu. Dan biasanya ini nggak tahan lama kan. Kalau yang ini biasanya sampai 2 tahun, setahun ya expire-nya ya. Dan ini bisa dikirim ke seluruh daerah di Indonesia gitu, kuat mau berapa lama juga. Sementara kalau ini kita jalan-jalan nih mau beli susu ke Pangalengan kan biasanya ya. Biasanya di sini atau ke Lembang gitu ya. Nah, via Lembang, Pangalengan juga. Nah, nyampe rumah, besok mau diminumnya, taunya udah basi gitu. Nah, itu bedanya antara produk yang kanan dan produk yang kiri. Nah, dari sini Ibu mau ambil kesimpulan nih. Kenapa Ibu tampilkan permasalahan ini? Nah, jadi walaupun ini sama-sama susu, tapi setiap pemiliknya itu kan berbeda ya. Dia tuh punya inovasi tersendiri, punya perencanaan sampai pemasarannya itu berbeda gitu. Gimana caranya biar susunya dikenal, bisa tahan lama, terus juga produknya banyak dibeli konsumen. Nah, itu adalah pemenangnya adalah yang susu ultra gitu. Nah, begitupun kalian ketika kalian mempunyai produk, walaupun produknya sama, bagaimana caranya kalian bisa mengemas produk tersebut itu menjadi produk yang baik dan bisa dipasarkan ke konsumen luas. Kira-kira kalian apabila ini dibandingkan, kalian pilih beli yang mana? Ultra. Nah, begitu juga nanti konsumen kalian. Ketika kalian punya produk, walaupun misalnya sama dengan pesaing kalian, usahakan konsumen itu membelinya ke produk kalian, gitu. Jadi hal-hal tersebut kayak tadi brand, kemudian kemasan yang menarik, gitu ya. Nah, itu harus kalian terapkan dalam produk kalian ketika nanti kalian melakukan pemasaran produk. Itu ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau memberi pembahasan sedikit nih. Kita lihat ya, di sini ada kriteria produk yang berkualitas. Nah, nanti ketika kalian memilih produk itu harus lihat nih kriteria produk yang berkualitas itu harus bagaimana sih. Yang pertama, mudah digunakan. Nah, itu mudah digunakan itu biasanya produk-produk elektronik atau hal-hal yang pengguna. Tapi kalau misalnya makanan pun mudah untuk dibuka kayak gitu kan ya. Kayak misalnya sarden, zaman dulu itu sarden itu sampai pakai pisau kan ditusuk. Kalau sekarang sudah tinggal
buka, ada tarikannya. Nah, itu kan inovasi ya. Gitu. Itu harus mudah digunakan. Kemudian yang kedua, umur produk panjang. Nah, itu yang kayak tadi, kalau susu yang murni biasa itu pendek. Jadi orang mau beli kadang mikir-mikir, antar basi nggak jadi beli deh. Belinya akhirnya yang di supermarket yang sudah kemasannya baik gitu ya. Apa? Ramah lingkungan. Nah, sekarang itu orang-orang itu udah pada sadar ya akan kesehatan ya. Jadi usahakan kalian menciptakan produk itu yang ramah lingkungan. Walaupun misalnya mau menjual dari reseller, itu harus yang ramah lingkungan. Contohnya yang sekarang lagi naik daun itu apa buat cewek-cewek? Skincare. Pakai yang pakai yang Bepom, jangan yang bermerkuri. Nah, itu sekarang masyarakat itu udah sadar akan hal tersebut. Jadi kalian usahakan menggunakan produk yang baik atau menjual yang baik gitu. Apalagi sekarang itu kan memang ada hukumnya ya. Ketika melanggar BPOM itu akan kena sanksi. Jangan sampai kalian mau berwirausaha akhirnya ditangkap gitu gara-gara tidak mengerti tentang ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada kemasan menarik kayak yang tadi ya. Itu kemasannya ada warnanya, ada gambarnya, ada namanya, ada komposisinya. Nah, terus cara bukanya juga mudah. Nah, itu adalah kemasan yang menarik. Jadi kalian pun sama. Ketika mempunyai produk itu usahakan kemasannya menarik. Minimal ada brandnya. Jadi orang tahu mau beli apa. Jangan disebutkan nama susunya tapi nama mereknya gitu. Contohnya kayak gini. Ini juga kan brand-brand yang sudah punya merek sendiri, kemudian juga punya kemasan yang menarik ya. Ada gambarnya misalnya Astor ada coklatnya sampai meleleh. Itu kan membuat enak banget mau beli gitu. Nah, memasarkan pun ada tekniknya tersendiri. Jadi kalian jangan ya udah cuma sebatas itu, tapi kalian harus tahu dulu tekniknya apa aja sih. Yang pertama apa, Rosi? Mengetahui target pasar. Target pasar itu siapa? Konsumen ya? Nah iya, konsumen. Jadi kita harus tahu nih, kita mau menjual skincare. Biasanya target pasar kita siapa? Perempuan, berarti dari umur remaja sampai dewasa. Nah itu kita harus tahu kita jualnya di mana nih, yang dekat dengan konsumen kita. Kayak misalnya kita mau jualan jajanan SD, berarti target pasar kita adalah anak-anak SD. Makanya kita harus jualnya di depan sekolah SD, jangan jualnya di depan kantor desa misalnya gitu. Kan beli gulali kan nggak ada yang beli nanti gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu, harus kita tahu targetnya siapa dulu pasarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan dan materinya? Ya udah paham ya? Udah paham. Oke, kalau gitu di sini ada permasalahan yang akan kalian pecahkan per kelompok. Jadi silakan kalian membentuk kelompok seperti yang minggu lalu. Ya, silakan membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Tentukan sebuah produk yang akan kalian pasarkan. Lihat LKPD-nya. Ada nama produk? Nah, di situ kalian tulis produk yang kalian pilih, satu produk aja. Terserah produk apa namanya, kalian diskusikan, itu kalian itu. Nah, gitu pakai modul enak kan? Tinggal masukin. Ya, betul ya. Bagaimana ini? Aman bisa? Ya, sesuaikan sama yang ada di modul. Nah, serius, emak gue jualan parfum aja 130.000 satunya. Terus apa lagi ya? Dikemas dengan kemasan yang baik, satu aja ngomong. Ya. Produknya apa ini? Oh, parfum. Ini benar parfum aslinya ini. Oh, gitu udah ada brandnya. Oke. Pilih salah satu kelompok, nanti maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2. Jangan semuanya maju ke depan. Yang lain nanti setelah ini boleh bertanya ya kepada kelompok. Di sini kita akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Kelompok pertama, untuk anggotanya di sini ada Evita Fajriati, saya Fitri Ramadianti, ada Kauri Intan Lauri, ada Mendina Zahrawe, dan ada Nadia Salsabila. Langsung saja ya, untuk nama produk kami adalah Parfum Manis. Parfum Manis. Oke, langsung ke apa itu soal yang pertama, uraikan karakteristik produk yang kita tentukan. Parfum Manis merupakan parfum ternama se-Indonesia dengan kemasan yang menarik,
perhatian dengan parfum manis yang memiliki ciri khas yang segar dan manis, dan perpaduan bunga yang segar serta buah yang manis. Iya, perpaduan buah. Parfum ini memiliki ukuran 30 ml nih dan 50 ml dengan harga yang sangat terjangkau. Langsung saja yang kedua, uraian teknik apa saja yang kita lakukan untuk memasarkan produk. Pertama ada target pasar. Target pasar kita itu remaja, perempuan, dan cewek-cewek yang memiliki jiwa feminim. Juga ada website kita juga, itu websitenya kita buat secara khusus juga akun kita. Terus untuk secara secara offline-nya kita biasa buka stand di tempat-tempat tertentu seperti mall dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Gimana cara kalian tuh bersaing ketat di pasaran dengan parfum yang ini? Oke, Kak nih nanya gimana sih persaingan pesat ya di luaran sana gitu ya. Jadi kenapa kita ingin bersaing di luaran juga? Pertama karena brand kita udah terkenal ya Kak ya. Kelompoknya maju ya. Oke, tadi dari beberapa kelompok yang maju, alhamdulillah semuanya sudah sesuai sama yang Ibu arahkan di awal ya. Jadi membahas tentang kriteria produknya, bahkan tadi ada yang sudah bawa produknya ternyata ya. Jadi menggunakan produk yang biasa dia gunakan, nggak apa-apa ya. Itu bagus. Oke, coba siapa yang mau memberi tanggapan mengenai pembelajaran ini? Jadi setelah pembelajaran tadi saya jadi tahu kok gimana cara memasarkan produk yang baik supaya produk itu cepat laku, gampang dikenal sama orang banyak, terus lebih menarik lagi. Oke, bagus ya. Jadi dengan kalian melakukan pembelajaran ini, jadi bisa diterapkan ya. Apa sih itu kriteria produk, harus bagaimana produk yang kalian buat, terus teknik apa saja yang harus kalian persiapkan, kemudian alat apa saja yang nanti akan digunakan untuk pemasaran, dan sampai pada saat prosesnya ya, mulai dari informasi, desain produk, sampai dengan pendistribusian produk. Itu ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu mau cek dulu nih materi yang tadi sudah diterangkan, kira-kira kalian paham nggak ya? Coba silahkan yang bisa menjelaskan bahan ya yang digunakan dalam memasarkan produk, ada yang bisa mengulang kembali? Ya, Fitri. Pertama itu ada sosial media scheduling. Ya. Terus habis itu ada email marketing, terus ada SEO ya Bu ya? Iya. SEO management, terus ada website Analitik. ya, sama satu lagi customer Relationship Management. Oke, betul ya. Itu untuk alatnya. Mungkin itu hanya gambaran besar. Mungkin kalau lebih rinci lagi ada yang namanya poster, ada yang namanya spanduk, itu juga termasuk ke dalam alat pemasaran. Nanti bisa disesuaikan sama usaha kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, kalau sudah silahkan kalian bereskan mejanya kembali ke bentuk semula. Nah, untuk minggu depan kita lanjut ke HD yang selanjutnya, yaitu tentang media promosi online. Jadi nanti kita akan membahas media promosi online itu apa aja, dan nanti kita akan ada project praktek membuat media promosi. Gitu. Jadi untuk kelompok tetap berkelanjutan terus sampai akhir, ya. Kelompoknya tetap seperti ini. Dan produknya juga akan produk yang kalian sudah analisis. Gitu ya. Oke, kalau sudah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin dulu doanya sama Aldian. Nanti semoga aja pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Ya, silahkan Aldian. Silahkan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih. Yes, Bu.